Pembacaan Alkitab tanggal 17 November tahun 2022 hari ke-321. 2 Tawarikh pasal 18. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka, dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah, dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Mazmur 46. Allah, kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ibrani pasal 9. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya,
tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.